Halo Pops, back again. Enggak, itu bagiannya partner saya. Salah, maaf. Tapi kayak laki anjir. Kayak apa tuh yang di Jerman waktu itu? Siapa? Apa ragil? Frontalnya langsung frontal. Psikologi aja. Langsung frontal. Tapi lu pernah ganjet ya? Buset. Pernah ganjet apa enggak ditanyanya? Episode 3 adalah Stereo Talk. Yoi. Nah, sekarang di episode kali ini coba kita bahasnya Apa? lebih serius lagi, Cam. Oke. Dewasa tapi sisi yang seriusnya. Oh gitu. Oke. Pembahasan kali ini adalah menikah atau kawin. Wah, anjir. Naik level nih ya. Naik level. Pertanyaan pertama, kan tadi gua sempat mention tuh menikah atau kawin. Nah, menurut lo nikah atau kawin tuh sama gak sih lo? Ya secara harfiah sama aja. Beda. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau buat gue sama aja. Kalau kawin ya itu bro, mantap-mantap. 46. Yoi, kalau misalnya nikah itu resmi dihadirkan penghulu. Nggak harus sih, kan ada juga nikah siri. Cuman karena di tongkrongan biar ada lucu-lucu gitu ya. Jadi antara kata menikah dan kawin tuh kayak dibedain, padahal kan artinya sama. Orang tuh lebih identiknya tuh kalau di sekitaran gue tuh kawin itu identiknya sama seks gitu. Jadi maksudnya lo kapan nikah, seks mulu gitu. Menikah ya menjalin hubungan dengan satu orang seumur hidup. Sebenarnya sama aja, cuman kan kalau di tongkrongan dibecanda-becandain gitu. Udah nikah belum lu? Udah kawin kali, kayak gitu kan. Kawin itu ibaratnya kayak ini aja, meluapkan hawa nafsu. Meluapkan hawa nafsu. Iya, makanya kita kalau misalnya ngelihat kucing nih di jalan lagi kawin, nah kita nggak bilang, kucing lagi nikah kan? Nah, kita bilangnya kucing lagi kawin. Oke, masuk pertanyaan kedua. Oke. Apa yang membuat lo yakin untuk menikah? Ready di semua lini kalau gue. Contohnya? Ready di semua lini. Semua lini itu benar-benar all in gitu ya. All in 3,5. Ada beberapa faktor. Apa? Finansial. Sebutkan. Bukan. Pasangannya dulu. Ada apa enggak? Iya. Gak ada pasangan. Sama bohong. Sama juga bohong kalau kata orang Korea. Pasangannya tuh lawan jenis gitu. Ya iyalah anjing, masa sama jenis. Ya kan gue inget ragil mulu anjing. Apa namanya? Apa tuh? Mantap. Mental, fisik sama ini material apa? Oh, material. Iya. Jadi kalau buat gue siap nikah tuh ya harus siap bikin komitmen yang pertama kan. Iya. Yang kedua siap dari secara finansial. Cakep. Terus siap juga di elemen-elemen lain, dari keluarga juga udah oke, gitu-gitulah. Gue nanya situ. Puasanya selawan jenis kan pastinya. Pastinya dong. Nah, di agama bener kan? Iyalah, jangan sejenis. Bukan yang sejenis. Asik. Aku cerita dia curhat. Ya, menurut lo ya yang membuat lo yakin untuk menikah dengan lawan jenis itu apa? Iya, pertama ada nggak pasangannya dulu kan? Finansial. Terus yang ketiga mental. Karena ini kan pernikahan kan seumur hidup ya. Iya. Nggak sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kan selamanya nih. Itu mental lo harus dipersiapkan, udah siap untuk itu atau belum, biar untuk berkomitmen dengan pasangan lu nantinya. Nah, pengen tahu deh gua, mentalnya itu dari sisi seperti apa sih? Mentalnya itu harus siap menghadapi segala permasalahan. Misalnya kayak kalau nikah itu kan 2 orang harus kita jadiin satu ya, ibaratnya gitu kasarnya. Nah itu pasti banyak bersinggungan, entah dari sisi pribadinya dia, atau dari sisi keluarganya dia, sisi kebiasaannya dia. Nah itu kita harus punya mental yang harus saling menerima gitu. Nah kalau dari sisi material, apakah itu melulu harus material, Chan? Kayaknya gak enak bahasanya material ya. Kayak mau bangun rumah ini. Apa sih ya? Finansial aja lah ya. Ya dari sisi sudut pandang financial planning ke depannya, dari sisi rumah tangga. Kalau menurut gue tetap penting, karena paling enggak gini loh. Kalau misalnya udah nikah itu paling enggak kan, ya oke, misalnya nggak punya tempat tinggal dulu masih bisa di orang tua misalnya.
Cuma ya gue bilang tadi kalau misalnya udah di orang tua itu biasanya nanti ada timbul lagi masalah-masalah lainnya kan. Biasanya karena kan ibaratnya misalnya entah si cowok atau si cewek yang ikut ke rumah orang tua si pasangannya, berarti kan dia menjadi orang baru yang masuk ke kehidupan keluarganya dia kan. Oke. Nah, Lur, tadi lo sempat mention jangan sampai merepoti orang lain atau pihak lain ya. Nah, dalam segi untuk persiapan pernikahan dan lain-lain, pernikahan kalau dari diri lo sendiri, lo pernikahannya tuh pengen dari effort hasil dari biaya lo sendiri. Artinya kalian berdua nih, lo sama cewek lo, atau lo ketika ada bantuan dari pihak salah satu keluarga atau kedua keluarga, subsidi lah, itu membantu lo. Lo bagaimana dari diri lo sendiri? Semuanya di cover sama gue sendiri ya pengennya. Personal sih pengennya pribadi ya. Kalau gue sih nggak munafik ya, tetap pasti pengen ada bantuan. Cuman gue kayak lebih pengennya tuh ya at least 80% dari 100% effort gue. Walaupun gue minta udah nggak usah gue aja semuanya yang cover, tapi pasti orang tua tuh tetap aja pengen ikutan patungan atau pengen beliin ini itu. Nah, gue jadi tapi kalau dari gue pribadi alangkah baiknya ya itu tadi kalau misalnya lo udah bersiap punya mental untuk nikah, menjalin keluarga baru, nah itu pentingnya financial planning. Kalau misalkan sekiranya untuk acara resepsinya pakai duit kita udah cukup lah sekiranya. Tapi orang tua mau bantu kan, ada biaya lebih. Ya gue bakal pakai biaya gue sendiri buat resepsi, sama kalau ada biaya lebih ya itu untuk kebutuhan yang lain, untuk kayak ngisi barang misalkan di rumah. Kayak gitu sih kurang lebih kalau gue. Sebetulnya orang tua itu membantu kita nih, itu suatu kewajiban atau tidak, harus atau tidak harus? Enggak, itu hak, bukan kewajiban. Hak dari orang tua. Mau mutusin hak atau kewajiban? Hak. Mau bantu mau enggak tuh haknya orang tua. Mau enggak bantu ya nggak apa-apa. Bantu pun nggak apa-apa. Bukan kewajiban. Oke. Kalau kewajiban kan harus bantu dong. Iya kan? Kalau ini enggak, menurut gue tuh kayak hak aja. Hak mereka buat mutusin bakalan bantu biaya pernikahan apa enggak gitu. Cancuk minum lagi. Nikah dulu. Menurut lo nih, sudut pandang lo, diri lo sendiri, dalam menyelenggarakan pernikahan lo nanti, persiapan itu nanti, lo akan lebih mementingkan gengsi, aku pengen suatu hal yang besar mengikuti keinginan orang tua. Satu sisi kan tadi lo mention kalau gue pengen nikah, ya udah, yang penting intim, maknanya jelas, sederhana, nggak terlalu lebay, ya kan. Nah, lo akan menjadi belok, ya udah gue akan mengikuti menjaga secara harga diri view orang lain kepada keluarga besar kita. Jadi balik ke rasa gengsi gitu nggak sih? Gua kalau buat gue pribadi nggak penting, tapi pasti penting buat orang tua. Kalau gue pribadi yang pasti gue dan keluarga gue nggak pernah mikirin gengsi ya, karena kita keluarga yang bukan tipikal gengsi gitu. Kalau kita lebih ke poin dari nikahnya itu. Nah itu tuh emang perlu diobrolin banget sih pas sebelum pernikahan tuh. Emang kayak misalkan kita udah punya konsep untuk resepsinya, tapi ada campur tangan dari pihak keluarga juga. Kalau buat langsung nolak kan agak tricky juga ya. Pasti ada triknya sih. Pasti ada triknya. Tapi emang baiknya harus diobrolin ya. Tapi kalau mereka pengen terus maksudnya biar terlihat misalkan rekan-rekan yang datang terlihat bagus, terlihat sesuai ekspektasi mereka, ya gimana ya? Dari pihak pasangan gue juga baiknya diobrolin keluarga sih, emang diobrolin keluarga dan cari jalan baiknya kayak gimana. Tapi kalau konsepnya mereka dari pihak orang tua nggak neko-neko juga, nggak terlalu neko-neko banget ya, why not sih, nggak apa-apa juga sih. Oke, poin dari esensi sama lebih biasanya kalau orang tua gue tuh lebih was-was gue dalam memilih calon pasangan. Nah itu selalu diwanti-wanti dibandingkan mikirin nanti gimana acara ABCD-nya. Itu kalau dari orang tua gue. Tapi kan ini kita banyak nemuin kasusnya yang orang tuanya justru yang riuh kan. Kayak rata-rata tuh justru anak-anak tuh yang misalnya pendapatannya menengah lah atau menengah ke bawah itu biasanya nggak terlalu riuh sama yang namanya resepsi. Justru biasanya yang agak riuh itu yang gengsinya lumayan tinggi,
biasanya orang-orang yang punya jabatan yang lumayan tinggi. Oke. Atau dipandang Status sosialnya dia. Ya, biasanya mereka tuh concern akan hal itu. Sedangkan kalau kita benar-benar nggak memikirkan itu. Benar rata-rata ya, nggak semuanya. Ya udah biarin aja, kalau emang mampunya di KUA doang ya nggak apa-apa. Yang penting tapi udah, berarti gini, maksud gue gini, lo nikah di KUA itu ada alasannya kan, lo emang belum ada budget untuk pernikahan besar. Yes. Tapi di belakangnya juga lo maksudnya nggak terus lo KUA masih bergantung orang tua gitu-gitu, bukan. Maksud gue KUA itu memaksa lo buat keadaan itu, tapi lo udah punya rumah, lo udah punya gaji gitu, cuman jadi lo ke KUA tuh cuma karena nggak mau hura-huranya terlalu besar aja. Oke. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin gengsinya, kalau buat gue sih nggak apa-apa gitu, nggak usah gengsi. Cuman buat orang tua kan, beberapa orang tua kadang-kadang pengennya, aduh, namanya gue anak satu-satunya gitu kan, pengennya agak gede, ngundang saudara-saudara, ngundang teman-teman kantor gue juga mungkin, atau kantor orang tua kita, teman-teman orang tua kita gitu loh. Karena kan mereka pengen pamer juga dong anaknya nikah. Yes, gitu. pamer. Agak pokoknya, tapi yang jangan terlalu neko-neko banget lah. Kayak apa ya contohnya ya, kalau misalkan terlalu neko-neko tuh ya. Misalkan kalau misalkan contohnya tamu cowok sama tamu cewek dipisah pas datang, gue sih nggak apa-apa kalau kayak gitu, masih nggak apa-apa. Itu kayak jadi kayak ini sholat jamaah. Ada kayak gitu kan? Ada, setahu gue ada. Ada salah satu adat kayak gitu. Ada. Tamu cowok dipisah sama tamu cewek. Tapi kalau menurut gue itu nggak apa-apa sih. Kalau gue itu masih masuk, nggak apa-apa. Berarti kalau bisa gue simpulin gini sih Toy, gengsi itu muncul karena sebenarnya mengikuti adat istiadat. Bisa jadi. Bener gak? Bisa jadi. Oke, kembali lagi ke segmen kedua. Segmen pertama tadi kita intim banget bahasanya. Yoi. Ya. Terlalu serius bro. Terlalu serius. Panjang banget nih, bahasanya itu kompleks banget. Iya. Kita cooling down dulu lah, cooling down sebelum penutup. Cooling down. Cooling down loh. Ini yang lebih deg-degan di sini, Cuk. Loh, mana ada? deg-degan memang, tapi kan deg-degannya cuma sekali. Kalau tadi kan gue membombardir dengan berbagai macam pertanyaan. Itu sih, tapi gue ngerasa lu nggak nanya, itu lu mancing gue buat surat. Siotip, segmen 1 bahasan lo kompleks, segmen 2 biasa gue menjebak dengan pertanyaan yang lebih kompleks dan intim. Ya. Ya. Oh. Nama kembung. Mana gak diputer-puter lu? Mestinya ganjel. Oke, pertanyaan adalah quality time di kamar atau hangout bersama pasangan. Ini maksudnya tuh kayak lo ketika udah menikah nanti ya. Oh, udah nikah nih konteksnya. Betul. Kalau gue pribadi sih ya, kalau gue pribadi gue sukanya quality time di kamar. Oke, pilot bareng. Iya, entah itu ngapain gitu. Ngapain, Cal? Ngapain tuh? Coba ngapain? Nah enggak, tapi masalahnya gini, kalau biasanya ya, kalau cewek itu kan dia sukanya jalan-jalan kan. Iya, biasanya. Sukanya hangout. Nah, kayak gitu. Nah, menurut gua harus di balance gitu. Kadang keluar, kadang quality time di kamar gitu. Biasanya ya kalau cewek, tapi syukur-syukur kalau misalnya nanti gua ketemunya ceweknya juga yang emang dia doyannya yang quality time di kamar aja, nah itu lebih bagus lagi. Berarti cewek itu introvert, Cak. Sama kayak kita. Sudah muncul belum sih, Pak? Nah, ini. Lur, malam pertama atau reunian? Reunian. Aduh. Malam pertama ya udah malam pertama. Jawaban gue gampang. Karena menurut gue test drive itu penting. Oke. Karena lu meyakinkan, kayak tadi kan gue sempat menanya, meyakinkan untuk apa sih yang buat lu yakin untuk nikah? Ya lu kan meyakinkan diri lu, mental, psikologis, dan rasa. Jadi harus klop gitu menurut gue. Jadi tes dulu. Gitu. Ya sebenarnya lu pengen membangun chemistry kan? Iya, membangun chemistry supaya ketahuan. Hobinya sama nggak nih? Ya kan takutnya bertolak belakang. Hobinya sama. Kalau gue inget tuh kata-kata di episode sebelumnya tuh, apa namanya? Gedebong pisang. Sama bintang laut. Nah, jangan sampai kita nemu yang kayak gedebong pisang diem lur, tapi basah. Gedebong pisangnya. Gedebong pisang basah. Kan habis hujan. Dalamnya kan basah tuh. Iya. Keluar tuh. Gak muncul tuh. Oke. Gua aja bacain, ngapain? Orang ada di bawah, ngapain lu ngelirik ke sono sih di bawah nih? Iya. Nah, itu. Pertanyaan adalah, Toy, ketika lo udah menikah nanti, nih fantasi sih. Having sex di dapur atau di ruang keluarga?
Buset. Yoi, kalau ada pilihan itu tuh. Jalan tol bisa nggak jalan tol? Pertanyaan cuma 2, dapur apa ruang keluarga? Ruang keluarga aja sih kalau gue deh. Ruang keluarga, di dapur mau ngapain lu? Dapur lu segede apa ntar? Nggak tahu lu. Ya siapa tahu kan lu lagi engas gitu kan. Terus lu lihat kayak dia lagi pakai daster gitu kan, lagi engas. Kan biasanya kalau pagi bener nih. Kalau pagi tuh biasanya kan suka ada apa Gak tuh kenal namanya? tempat ya. Morning glory atau apa gitu kan. Yoi. Terus lu bangun dia pakai daster. Biasanya kan pakai daster belum pakai bra kan. Setonton banget. Biasa terbokep foto ya. Nggak pakai bra doang. Lu sikat gak tuh? Gue milih di ruang tamu aja. Berarti dari dapur lu tarik ke ruang tamu. Enggak di dapur, kayaknya enggak deh. Buat masak aja. Enggak, berarti dari dapur lu tarik keluar keluarga. Iya ruang keluarga ya. Iya. Iya bisa. kan? Iya. Dari dapur baru bangun nih, langsung tarik ke ruang keluarga. Lu sikat situ. Sambil Netflix and chill. Bangsat. Pertanyaannya ini adalah, lu lagi begini apa lo Netflix? Nggak sempet. Biar gak sepi-sepi banget gitu. Dan dengeran tetangga. Oh di dapur gak enak. Kenapa? Lu haus, ngap, tinggal ngambil minum. Kayak gimana ya? Kayak sekitar itu kayak alat-alat dapur tuh kayak ntar ngeri kesenggol-senggol pecah. Oh. Kayak misalkan Atau kena gula, tempat gula. Wah, merica, kena tempat garam, kena panci, tanggal bang berisik tar. Duar. Jadi kayak ini mendingan di ruang tamu. Enak, lebih lebih view-nya lebih enak, lebih luas. Lebih apa namanya? Chill. Sebenarnya alasan lo biar nggak di dapur itu lo takut kan fantasi liar keluar tuh, ya kan? Ambil panci. Iya anjing. Lo kayak apa lo apa namanya? Mukul kan pakai panci. Plak. Itu namanya lebih ke KDRT. Bukan BDSM lu, SD lu. Kalau nggak salah nggak sengaja ngambil pisau lo apa? Buset. Ini kriminal banget. Gila lu, fantasi ya. Gila, ke dapur, di dapur ambil pakai pisau anjing. Lu ngapain begal lu? Jadi kelar berbuat itu lo habis itu BAP di ke polsek. Biru-biru badan. Ya kan apa namanya bini lo masuk ICU gitu kan. Gila anjing. Habis BTS-nya liar. Lu respektasi. Oke, Cam. Thank you buat untuk episode kali ini. Yuk jangan bosen-bosen ya, Cam. Dan juga apa namanya? Teman-teman Pobis juga jangan bosen-bosen lihat Usam. Terus banget kita banget butuh support dari teman-teman. Apapun itu dalam supportnya dalam bentuk komen, dalam bentuk follow kita, dalam bentuk share. Selalu follow akun Instagram kita untuk mendapatkan satu update apapun informasi maupun juga update dari konten yang akan kita buat. Di mana Lur akun Instagram kita? Di popbiz.culture. Oke, selain di Instagram ada mana saja Lur yang mendapatkan informasi dari kita? Kita juga punya podcast ya, ada 2, ada Segaris di podcast Segaris sama Lovejig itu di Lovejig Podcast. Kita juga ada channel YouTube yang lagi kalian tonton nih. Kalian juga bisa follow di TikTok ya. Kita juga punya TikTok di popbiz.culture. Pokoknya kalian support kita terus supaya kita bisa bikin konten yang lebih baik dan kita berjanji semuanya akan bermanfaat untuk kalian. Pastinya. Iya tuh, marketing. Harus educate ya. Bukan hanya nyinyir-nyinyir aja. Jangan sampai turah-turah. Jangan turah-turah. Turah partanyana. Bukan itu namanya kue. Bukan. Nah, di bawah nih, pokoknya di bawah tuh kan ada tombol yang merah. Tulisannya subscribe. Kalau kata orang-orang anak-anak zaman sekarang Subrek ya. Jangan lupa subrek gitu kan. Subrek lagi banget. Jangan lupa Subrek di bawah. Klik aja. Jangan lupa subrek. Di bawah share, komen, dan nyalakan notifikasi. Terus di bawah ada kolom komentar. Please komen. Kalau menurut kalian ini adalah konten yang perlu banget kalian gatel tangannya untuk ngekomen. Komen aja. Karena dari komen-komen kalian kita akan menjadi suatu insight baru untuk membuat konten selanjutnya. Dan gak segan-segan kita akan masukkan komentar teman-teman untuk kita bahas juga. Karena komen terbaik akan dapat hadiah dari host. Gimana? Iya, dapat hadiah dari host. Oh iya, dapat hadiah dari kita. Nomor handphone. Souvenir pernikahan. Lowongan kerjaan. Ya kan? Souvenir pernikahan, tapi sebelumnya adalah nanti saya share scan QR saya untuk... Waduh, itu mau buat ngamplop bukan ngamplop nikah.
Ya. Oke, thank you Pop. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.